Dini hari, mereka datang padaku. Dan seorang perempuan akan melahirkan. Melahirkan memang suka tak kenal waktu. Begitu juga dengan kematian. Kenapa aku melantur menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, aku menjadi saksi bahwa setiap kematian dan juga kelahiran itu tidak pernah adil. Dan kalian harus tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para orang tua, aku merasa dibenturkan dengan kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang telah diajarkan. Aku menjadi saksi bahwa setiap kesakitan yang ada di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal sebagai seorang dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Aku tahu, ya, aku memang bukanlah seorang malaikat penyelamat atau apalah itu. Tapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin meninggalkan profesi ini saja dan kembali menjadi orang biasa. Mama, Bapak, jangan lama-lama di luar. Bisa sakit nanti korang. Masuk sini. Masuk. Mama, tidur di sini ya. Bapak, kau tunggu di luar. Puskesmas ini adalah satu-satunya yang ada di desa ini. Aku tahu, aku bukanlah seorang malaikat penyelamat. Tapi setidaknya bayi dalam kandungan ini punya kesempatan untuk menghirup udara segar di desa ini. Mama, saya periksa sebentar ya. Bayiku pasti sehat. Wah, bergerak, Ma. Bayiku sehat. Loh, Bapak, kenapa Bapak? Mama mau dibawa ke mana, Bapak? Bapak, Bapak. Kalian tahu, sejak semingguan ini sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Dan koran pun menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern ini. Dulu ada kasus desa ini kehabisan beras. Kami mengambil beras dari kabupaten menggunakan perahu, dan itu membutuhkan waktu 2 hari 2 malam. Waktu itu perahu membawa beras katanya pecah setelah menabrak batang kayu di sungai. Kalian tahu apa yang terjadi? Orang-orangnya habis dimakan buaya dan berasnya hanyut di sungai. Dan yang membuatku heran, semua warga di sini beramai-ramai datang ke puskesmas dan tuding aku sebagai pelakunya. Mama, Bapak, korang ada di sini ya? Ada perlu bantu kah? Atau ada yang sakit?
dia bilang begini. Dokter Rahayu, kami ini orang primitif. Jangan kau bermainkan. Kami juga ingin makan beras, toh? Seperti orang-orang di Jawa. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, so pasti dia bisa bawa itu beras. Zaman presiden dulu ada bilang kalau orang Papua ingin modern harus makan itu beras. Kami tak mau lagi makan itu sagu. Sagu berarti penderitaan. Kita orang juga ingin modern, toh? Bapak Tibo, jadi modern tidak harus makan beras. Orang Belanda tidak makan beras, tapi makan roti dari gandum. Karena gandum tumbuh di tanah Belanda. Kalau di tanah Papua tumbuh sagu, kan? Kenapa kita orang tidak makan sagu saja? Waktu itu ada seorang laki-laki yang menyela pembicaraanku dengan Bapak Tibo. Dan kalian tahu, laki-laki itu adalah laki-laki yang sama yang malam-malam datang ke puskesmas membawa temannya yang terluka tembak tepat di bagian dadanya. Untungnya, peluru tidak terlalu masuk ke dalam dada laki-laki itu. Sesaat sebelum ia pergi, ia sempat mengancamku. Dokter, saya sudah bilang, jangan kasih mati itu teman. Atau saya juga bisa kasih mati kok, dokter. Ia tak bangun karena obat bius. Bapak, sudah, jangan bertempur di gunung-gunung. Mari gabung sama orang desa. Kita sama-sama orang desa. Sama republik. Bertempur sama tentara cuma hasilkan kematian. Teman, ayo cepat, teman. Dan laki-laki itu menghilang di kegelapan malam. Oh ya, aku akan melanjutkan pembicaraanku dengan laki-laki yang menyela pembicaraanku dengan Bapak Tibo. Sebentar, Bapak Tibo, sebentar. Dokter ini bilang kalau kita masih mampu makan sagu, kan? Hei dokter, bagaimana bisa kau bilang begitu? Sagu kami sudah habis dimakan tentara. Apa yang bisa diolah jadi roti? Nah, bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama ke hutan untuk mencari sagu? Lalu kita olah menjadi roti. Mama, Bapak, ada setuju kah? Bapak Tibo, Bapak setuju kah? Dan keesokan harinya, kita sama-sama ke hutan untuk mencari sagu.
seorang dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah, mengapa tragedi gizi buruk itu bisa terjadi? Bagaimana bisa di surga terjadi kelaparan? Sampai suatu hari, seorang transmigran asal Bali yang berobat ke puskesmas ini menyentak hidupku. Ia berkata, "Terima kasih, dokter. Kamu kenapa, dokter?" "Dengar, hidup itu harus menanam. Tak bisa langsung memetik hasil. Begitu." "Ya sudah, saya pamit dulu ya." Shanti, 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 oh. Kalimat itu begitu sederhana, tetapi membuatku berpikir sepanjang malam. Aku merasa harus bertanggung jawab atas kondisi di sini, karena kebersamaan lebih penting dalam kesengsaraan hidup. Ya, aku tahu, memang aku dan Bapak Tibo tidak pernah sepaham. Tapi di ujung penderitaan, itulah yang membuat kami hidup. Dokter Rahayu, masih untung kita orang punya dokter. Beres itu tidak penting lagi, dokter. Kita orang bisa makan apa saja, toh? Hipere. Kita orang bawa hipere untuk dokter. Orang Jawa bilang ubi. Ini untuk dokter. Terima kasih, Bapak Tibo. Terima kasih. Sore itu, Bapak Tibo memanggilku dan memberiku sebuah hipere. Dan malamnya, Bapak Tibo mengundangku untuk hadir dalam pesta bakar batu. Dokter Rahayu, selamat datang, dokter. Kenapa, dokter? Sepertinya bingung kau. Tak perlu khawatir, dokter. Kita orang di sini tak pakai itu babi. Karena kita tahu, dokter orang muslim, kan? Mari masuk. Akan saya kenalkan dengan seseorang. Ia adalah orang yang selamatkan kita dari kelaparan. Mari, dokter. Kami datang ke tanah Papua tentu untuk orang Indonesia.